Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Kak. Insya Allah kali ini kita akan membahas mimpinya Kakak yang berjudul Pintu Langit di Atas Tanah Syam. Ini mimpi tahun 2006 ya Kak ya. Masya Allah. Jadi baik, yang ingin saya tanyakan di sini, di dalam mimpi itu apa yang Kakak rasakan? Alhamdulillah, pada saat saya mimpi ini saya belum tahu banyak ya tentang Syam ya. Saat itu saya kan masih terpana melihat bagaimana cahaya itu, bagaimana dia keluar dari langit itu, dan langit itu seperti sobek begitu. Sobeknya segi empat, dan yang saya pahami itu adalah pintu langit gitu. Cuman saya belum tahu itu posisinya di mana gitu. Karena saat itu pemahaman saya tentang Syam itu belum, bisa dibilang belum ada lah ya. Jadi saya belum tahu saya ada di mana begitu. Berarti di dalam mimpi itu Kakak tidak tahu Kakak sedang berada di mana ya? Iya. Tapi dalam rasanya itu sangat penting sekali. Tapi saya belum tahu apa yang membuat mimpi ini dia sangat penting sekali gitu. Yang saya rasain di dalam mimpi itu. Yang penting di sini adalah bahwa wilayah ini adalah wilayah yang amat sangat terasa sangat penting sekali. Iya. Dan itulah makanya kenapa saya sampai saat ini masih mengingat gitu mimpi ini, walaupun saya belum tahu maknanya apa, hikmahnya apa begitu. Nah, setelah berjalannya waktu dan saya belajar Al-Quran di tahun 2019 sampai sekarang ini, alhamdulillah, mimpi itu ternyata bumi Syam yang dimaksudkan di situ. Setelah saya mendapatkan mimpi yang kedua kalinya tentang mimpi pintu langit juga, dan itu di mimpi pintu langit di atas Ka'bah itu. Setelah mimpi yang ini. Baik, berarti Kakak kemudian setelah diberikan mimpi-mimpi yang selanjutnya, dari situ Kakak memahami bahwa mimpi Kakak yang 2006 ini, yang di dalam mimpi Kakak tidak tahu sedang berada di mana, di kemudian hari baru Kakak menyadari, oh ternyata mimpi saya yang dulu itu ternyata saya berada di suatu wilayah yang sangat penting, yaitu Tanah Syam. Dan baru Kakak menyadari bahwa itu isyarat bahwa Kakak harus mencari tahu tentang apa saja yang terjadi di wilayah itu, dari zaman dulu hingga sekarang seperti itu Kak ya. Jadi itu hikmahnya. Rasanya di dalam mimpi itu, kembali lagi ke dalam mimpi itu Kak, itu bangunan itu sepertinya itu bangunan modern atau bangunan kuno Kak? Itu bangunan kuno. Saya merasain itu di masa lalu, bukan di masa sekarang. Betul. Itu keadaan di masa lalu yang saya rasain di situ. Masa lalu di sebuah tempat itu adalah tempat yang sangat penting sekali gitu. Makanya entah kenapa ingatan saya tentang mimpi ini sangat melekat sekali gitu, walaupun saya belum memahaminya. Masya Allah, setelah saya belajar tentang Al-Quran, belajar banyak hal kan di situ tentang sejarah para nabi, alhamdulillah baru saya menemukan jawabannya gitu. Bahwa ternyata Tanah Syam itu sangat penting ya. Dari bagaimana dulu itu adalah kiblat pertama umat Islam, bagaimana Rasulullah dulu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, dan dari situ baru beliau Mi'raj ke langit. Jadi seperti itu. Berarti ada yang sangat istimewa sekali di Tanah Syam itu Kak. Masya Allah, jadi itu salah satu hikmahnya. Berarti kesimpulannya mimpi ini mendorong Kakak untuk mencari tahu di dalam Al-Quran gitu. Saya tidak menafsirkannya sendiri gitu, karena tidak berani. Karena kalau saya akan mencari tahu sendiri tafsirnya tanpa ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu sendiri, saya akan tersesat. Betul. Karena
ilmu tentang mimpi, misalnya ya, mimpi yang benar harus kita anukan langsung dengan Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an dan hadis kita, iya, karena mimpi itu bukan suatu tidak bisa dia berdiri sendiri gitu tanpa kita merujuk langsung ke Al-Qur'an itu sendiri, benar tidak mimpi kita gitu. Di situ kita akan tahu mimpi kita mimpi yang benar dari setan atau dari pikiran kita sendiri. Iya, gitu. Betul. Artinya sepertinya mimpi itu adalah informasi dan arahan, tetapi tetap tidak bisa dijadikan sebuah pegangan. Nah, jadi tetap untuk membuktikan apakah ini mimpi yang benar atau tidak, berarti harus disesuaikan lagi, harus diperiksa lagi apakah dia bersesuaian atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Apabila dia bersesuaian, maka insya Allah itu adalah mimpi yang benar, yang memotivasi kita agar kita lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah dan juga menjalankannya, dan agar kita juga agar mimpi itu tidak melalaikan kita. Betul. Menjerumuskan kita. Jadi dari sini insya Allah di mimpi-mimpi kakak yang berikutnya akan banyak sekali berbicara tentang Syam. Masya Allah. Jadi ini mungkin yang pertama kalinya kakak dikenalkan tentang Syam. Ya, dengan bumi yang sangat penting ini, tanah yang sangat penting ini. Dan saya penasaran Kak, cahaya itu rasanya seperti apa? Maksud saya seperti ini, kita melihat cahaya. Tapi kadang cahaya itu kita lihat, itu silau, itu bikin panas. Ada rasa, tergantung, ada rasa kita kegerahan. Tapi apakah cahaya itu, rasa di hati itu seperti apa? Apakah rasa keberkahan, kedamaian, atau hanya sekedar ini cuma terang saja gitu? Rasanya cahaya itu menerangi di situ, menerangi di sekitarnya itu, di mana itu kan lubang langit itu kan seperti pintu segi 4 itu besar sekali gitu. Nah, dari lubang itu dia keluar cahaya itu turun ke bumi itu sendiri, ke Syam itu sendiri, ke tempat itu. Dia menerangi tempat itu dan tidak menyilaukan, walaupun dia terang gitu, bisa kita lihat gitu, seperti arus di situ, sumbernya dari atas gitu menuju ke bawah, seperti lampu sorot begitu menyoroti bumi itu, bumi Syam itu sendiri. Syam ya. Iya. Yang rasanya kakak lihat yang di hati kakak. Dari situlah saya merasakan dari sorot cahaya itu sendiri yang menyorot tempat itu, yang membuat saya merasakan bahwa tempat itu sangat penting sekali sehingga itu disorot gitu. Betul. Melewati lubang di langit itu. Dan kakak rasakan itu seperti pintu ya. Iya. Dan terasa sekali itu sangat spesial sekali memang mimpi ini. Walaupun dia sederhana adegannya, tapi rasa yang dihasilkan di situ yang sangat luar biasa itu, itulah yang membuat saya tetap mengingatnya, dan itu pun karena kehendak Allah lah yang membuat saya bisa mengingatnya gitu, karena mungkin Allah lah yang lebih tahu, rahasia di balik semua mimpi ini sampai dia melekatkannya dalam ingatan saya gitu. Insya Allah. Dan saya ulangi lagi, artinya kesimpulan dari mimpi pintu langit di atas tanah Syam tahun 2006 ini adalah arahan, isyarat kepada kakak dan kepada kami juga agar benar-benar memahami tentang pentingnya tanah Syam itu, dan itu informasi itu sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran dan hadis, dan bagaimana peran bumi Syam nanti di akhir zaman. Dan kalau masalah yang itu saya belum tahu sebenarnya tentang gimana nanti di akhir zaman, cuman ya ketika saya bangun itu meninggalkan bekas di situ. Ketika saya bangun itu mimpi ini meninggalkan bekas di dalam diri saya, ada teka-teki. Maksudnya begini, kakak belum tahu itu dulu tahun 2006 atau sekarang? Dulu ketika saya terbangun dari mimpi, mimpi ini meninggalkan bekas di dalam hati saya. Ini sebuah teka-teki, itu seperti sebuah teka-teki yang harus terpecahkan gitu. Dulu. Iya, dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah seperti saya menemukan sebuah jalan gitu, jawaban. Dan Masya Allah di rentetan mimpi-mimpi berikutnya, disitulah jawabannya. Ternyata ujung-ujungnya saya harus
banyak belajar Masya di situ Allah. tentang sejarah para nabi, di mana jejak-jejak para nabi di situ. Allah memberikan tanda gitu, tanda bukti-bukti di sinilah bukti nyata tempat di mana para nabi dan rasul itu pernah berdakwah di situ. Salah satunya tempat terpenting di muka bumi adalah bumi Syam ya. Karena di bumi Syam inilah, setelah saya banyak belajar ya Allah, di bumi Syam inilah tempat terbanyak keturunannya Nabi Ibrahim di situ yang menjadi nabi dan rasul. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang disebut dalam Al-Qur'an. Yang disebut di dalam Al-Qur'an itu memang banyak sekali yang lokasi mereka itu di Syam ya. Betul, Masya Allah. Terutama Bani Israel. Iya, betul. Jadi itu tadi hikmahnya ya Kak ya, bahwa di sini kita harus banyak belajar, bukan dari mimpi belajarnya dari sumber-sumber dari Al-Qur'an dan hadis, dan lewat penjelasan para ulama yang bertauhid dan lurus. Kalau kita hanya mengambil mimpi tapi kita tidak mau belajar, kita tidak akan pernah tahu tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Betul. Malah nanti mungkin tafsirannya salah. Karena sesuai dengan hawa nafsu dan pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi harus dikembalikan kepada belajar dengan cara yang benar. Masya Allah. Jadi luar biasa Kak ya. Jadi kita harus lebih memperdalam ilmu, khususnya di sini tentang bumi Syam dari dulu dan hari ini. Yang saya dapat rasakan sekarang ini tentang mimpi ini, Masya Allah, perlahan tapi pasti. Dari rentetan mimpi pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu indahnya cara Allah memperkenalkan saya, mengajarkan saya, menuntun saya untuk belajar begitu. Yang tentang mimpi yang ini, Allah memperkenalkan saya tentang bumi Syam gitu. Betul. Kalau yang pertama, saya ulangi lagi tentang bintang berekor. Isyarat tentang kita harus mempelajari isyarat kedatangan Al-Mahdi sesuai dengan asar-asar yang sudah disampaikan oleh para ulama. Kemudian mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mimpi tentang petugas mimpi. Kemudian petunjuk bahwa akan adanya kecelakaan gitu kayak. Lalu Nabi Khidir yang berwujud kakek tua. Dan sekarang mengenalkan tentang bumi Syam. Jadi banyak sekali pengetahuan di situ dan di situ ada Baiklah, jadi mungkin kita akhiri dulu podcast kita yang berjudul Pintu Langit di Atas Bumi Syam. Insya Allah lain kali kita lanjutkan lagi di pembahasan mimpi selanjutnya ya Kak ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.